secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Menurut Umar Hamali, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Menurut Suprapto DKK menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat membantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian kali ini, peneliti lebih cenderung menggunakan definisi media pembelajaran dari Umar Hamali dengan alasan bahwa cakupannya lebih luas, tidak hanya dibatasi sebagai alat, tetapi juga teknik dan metode, sehingga dapat mencakup definisi dari para ahli pendidikan lainnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Salsabila Ramadhani dari klaster 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Namira Arif dan saudara Abdul Aziz. Pertanyaan dari saudara Namira Arif, apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam merencanakan proses pembelajaran yang interaktif? Langsung saja jawabannya. Proses pembelajaran yang interaktif yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Penting untuk memahami kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman siswa. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran interaktif. Contoh metode yang bisa digunakan adalah diskusi, kelompok, permainan edukatif, simulasi, dan proyek kolaboratif. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan interaktivitas. Yang kelima, menyediakan sarana interaktif. Pastikan lingkungan pembelajaran mendukung interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa. Yang keenam, mendorong partisipasi siswa. Berikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Berikan umpan balik secara teratur kepada siswa untuk membantu mereka memahami kemajuan belajar mereka. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran interaktif yang telah dilakukan. Langsung saja pertanyaan kedua dari saudara Abdul Aziz. Menurut pandangan pemateri tentang bagaimana rencana yang tepat dan efektif untuk memotivasi agar kiranya seseorang siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah membuat pembelajaran yang relevan. Yang kedua, memberikan pilihan. Memberikan siswa pilihan dalam cara mereka belajar atau menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan umpan balik konstruktif. Umpan balik yang jelas, spesifik, dan konstruktif dapat membantu siswa memahami kemajuan belajar mereka dan merasa dihargai.
Yang kelima, menyediakan tantangan yang sesuai. Memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Yang keenam, memperhatikan kebutuhan emosional. Memperhatikan kebutuhan emosional siswa seperti rasa aman, dukungan, dan pengakuan dapat mempengaruhi motivasi belajar mereka. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan pendekatan varied dan menarik. Menggunakan beragam metode pembelajaran, media, dan teknologi yang menarik dapat mempertahankan minat dan motivasi siswa. Baik, mungkin cukup sekian dari jawaban yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.